Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Chelsea Claresta dengan NPM 2406376582, mahasiswi Magister Hukum Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil diseminasi tesis saya yang berjudul Kewajiban Penyelenggara dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemberi Dana sebagai upaya mitigasi resiko dan pelindungan pemberi dana pada perusahaan fintech P2P di Indonesia, studi PTX. Setiap tahun, penyaluran pinjaman P2P lending terus meningkat sejak tahun 2016. Total jumlah penyelenggara P2P lending yang terdaftar dan berizin di OJK adalah 96 perusahaan sampai dengan 24 April 2025. Dengan semakin banyaknya platform P2P lending yang ada di Indonesia, para lender diharapkan dapat memilih penyelenggara P2P lending yang menyediakan perlindungan khusus seperti manajemen risiko dan mitigasi risiko sesuai dengan ketentuan OJK. OJK mengeluarkan POJK 40 tahun 2024. Salah satu poin pentingnya adalah kewajiban penyelenggara untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemberi Dana atau RUPD. RUPD diharapkan dapat menjadi forum partisipasi pemberi dana dalam pengambilan keputusan penting sekaligus menjadi instrumen mitigasi risiko hukum. Hal ini menjadi ketentuan baru yang diterapkan di Indonesia dalam penyelenggaraan LPBBTI. Di negara lain belum ada yang mengatur mengenai ketentuan akan pelaksanaan RUPD. RUPD diatur dalam pasal 199 POJK 40 tahun 2024 yang menyatakan penyelenggara wajib menyusun pedoman RUPD. RUPD dilaksanakan dalam rangka pengambilan keputusan antara lain terkait perubahan perjanjian pendanaan. Pedoman RUPD berisikan paling sedikit tata cara pelaksanaan, mekanisme penyelenggaraan, dan juga panduan RUPD. Pihak RUPD terdiri dari pemberi dana yang berperan sebagai pemegang hak suara dan pihak yang berwenang menentukan arah kebijakan atau keputusan bersama, dan juga pihak kedua adalah penyelenggara sebagai fasilitator RUPD. RUPS diatur dalam UU nomor 40 tahun 2027, sedangkan RUPD diatur dalam POJK 40 tahun 2024. Fungsi RUPS adalah untuk mengambil keputusan penting terkait perseroan, sedangkan RUPD berfungsi sebagai suatu wadah komunikasi antara penyelenggara dan juga pemberi dana. Penyelenggara memiliki kewajiban untuk mengatur dan memastikan terselenggaranya rapat secara transparan, termasuk menyampaikan laporan, menyediakan dokumen pendukung, dan memastikan seluruh pemberi dana memiliki akses yang setara dan transparan terhadap informasi. Studi ini menganalisis implementasi RUPD di PTX. Hasilnya, PTX telah menyusun pedoman RUPD, mengatur hak suara, tata cara rapat, serta menindaklanjuti masukan pemberi dana yang memberikan gambaran bahwa RUPD telah dilaksanakan untuk menjembatani komunikasi antara penyelenggara dan pemberi dana, seperti apa yang diamanatkan dalam POJK 40 tahun 2024. PTX telah memenuhi kewajiban yang mencakupi penyediaan informasi yang lengkap dan berimbang, pencatatan yang akurat, serta tindak lanjut yang proporsional sesuai mandat RUPD yang diamanatkan dalam POJK 40 tahun 2024. OJK berperan sebagai regulator, pengawas, dan penegak hukum. OJK menilai kepatuhan RUPD dan dapat menjatuhkan sanksi, yaitu sanksi administratif jika penyelenggara lalai dalam melaksanakan RUPD. Mekanisme pengawasan OJK dalam melakukan RUPD dilakukan melalui kombinasi pengawasan off-site, melalui laporan dan monitoring, serta pengawasan on-site yang berfokus pada pemeriksaan prinsip tata kelola, transparansi, dan juga perlindungan konsumen. RUPD PTX telah berhasil menjadi wadah komunikasi untuk melindungi investor dan meningkatkan kepercayaan pemberi dana, serta meminimalisir potensi sengketa akibat miskomunikasi. Hal ini dikarenakan PTX telah berupaya untuk menjembatani komunikasi antara pemberi dana dan juga penyelenggara. RUPD PTX telah berhasil menjadi wadah komunikasi untuk melindungi investor dan meningkatkan kepercayaan pemberi dana, serta meminimalisir potensi sengketa akibat miskomunikasi. Hal ini dikarenakan PTX telah berupaya untuk menjembatani komunikasi antara pemberi dana dan juga penyelenggara. Kedepannya, OJK disarankan untuk dapat memperkuat pengaturan teknis mengenai RUPD dan juga membentuk pengawasan unit khusus serta melakukan kolaborasi dengan unit terkait. Penyelenggara fintech perlu menjadikan RUPD sebagai forum substantif, bukan sekedar formalitas belaka. Pemberi dana juga diharapkan berperan aktif dalam RUPD sebagai bentuk pengawasan bersama dan juga pelindungan pemberi dana.